Tiga kata kunci Al-Quran asalnya bukan dari bahasa Arab murni. Apa dampaknya pada konsep Arabiyyun Mubin? Selama berabad-abad, fakta bahwa Al-Quran meminjam kata dari bahasa lain tersembunyi. Ini bukan soal keyakinan, tapi bukti linguistik sejarah. Kita akan menelusuri leksikografi Semit kuno, mengungkap tiga kata pinjaman yang mengubah pemahaman kontekstual Al-Quran Anda selamanya. Kita mulai dengan kata pertama, kata yang kita gunakan saat sujud, sajadah. Dari mana ia benar-benar berasal? Setelah intronya, mari kita masuk ke medan perang leksikografi. Selama berabad-abad, konsensus ulama adalah bahwa Al-Quran adalah Arabiyyun Mubin, bahasa Arab yang jelas dan murni. Ini adalah fondasi teologis yang sangat kuat. Namun, fondasi ini mulai bergetar ketika studi filologi Semit kuno menemukan anomali serius. Tiga kata kunci yang kita anggap murni Arab ternyata memiliki jejak asing yang tak terbantahkan. Kata-kata itu adalah Firdaus, Sijil, dan Kistas. Ambil contoh Firdaus. Kita semua tahu maknanya sebagai surga tertinggi. Tapi, jika kita menelusuri akarnya melalui linguistik komparatif, kita akan menemukan jejak yang mengarah bukan ke gurun Hijaz, melainkan ke taman-taman Persia kuno, jauh sebelum Islam muncul. Tapi, jika kita menelusuri akarnya melalui linguistik komparatif, kita akan menemukan jejak yang mengarah bukan ke gurun Hijaz, melainkan ke taman-taman Persia kuno, jauh sebelum Islam muncul. Bukti awal menunjukkan bahwa ketiga kata ini, Firdaus, Sijil, Kistas, semuanya adalah pinjaman, atau yang disebut loanwords. Mereka berasal dari bahasa-bahasa kekaisaran yang lebih tua, seperti Aramaik, GS, Ethiopia, dan Pahlavi, Persia Tengah. Ini bukan sekedar fakta sejarah yang menarik, ini adalah jebakan etimologis. Jika Al-Quran menyerap perbendaharaan kata asing secara ekstensif, apakah ini mengubah cara kita memahami pesan kontekstualnya? Konsekuensi dari penemuan ini sangat besar. Jika bahasa wahyu bukan bahasa yang sepenuhnya murni, maka struktur teologis yang dibangun di atas konsep kemurnian Arab akan bergetar hebat. Ini menuntut bukti yang tidak terbantahkan. Di bab selanjutnya, kita akan membedah manuskrip-manuskrip kuno yang menyimpan asal-usul sejati kata-kata ini, mengungkap koneksi yang selama ini disembunyikan. Konsekuensi terbesar dari perdebatan ini terpusat pada satu kata kunci yang harus dijelaskan oleh para ulama klasik, sijil. Kata ini muncul dalam kisah kaum Ashab al-Fil, pasukan gajah, di mana burung-burung melemparkan batu dari tanah liat yang terbakar, atau sijil. Masalahnya, jika kita mencari kata ini dalam akar triliteral Arab klasik, kita akan menemukan jurang yang dalam. Para ahli leksikografi kesulitan menemukan padanan yang meyakinkan, membuat mereka harus berspekulasi atau mengakui asal-usul asing. Imam Jalaluddin Al-Suyuti, salah satu ulama terkemuka yang mencoba mendamaikan keberadaan kata asing, terpaksa mencatat bahwa sijil kemungkinan adalah gabungan dari dua kata Persia, sang, batu, dan gil, tanah liat. Ini adalah pengakuan terselubung. Sebuah kata inti dalam wahyu harus dijelaskan melalui bahasa kekaisaran di timur. Namun, perbandingan linguistik Semit kuno menawarkan solusi yang jauh lebih elegan dan lebih menantang bagi narasi kemurnian Arab. Bukti yang paling kuat mengarah pada bahasa Siriak, dialek Aramaik Timur, yang merupakan bahasa liturgi dan perdagangan dominan di Timur Tengah sebelum Islam. Dalam Siriak, kita menemukan kata sijillah. Kata ini tidak berarti tanah liat yang terbakar, melainkan cap, gulungan yang dicap, atau dokumen resmi. Secara fonetik, kata ini hampir identik dengan sijil dalam Al-Quran. Koneksi ini jauh lebih kuat secara semantik. Dalam konteks Al-Quran, sijil mungkin merujuk pada batu yang tercap atau tercatat oleh kehendak ilahi, bukan sekedar komposisi materialnya. Ini menunjukkan bahwa kata tersebut diimpor dari perbendaharaan kata Semit yang lebih tua, yang telah lama digunakan di Hijaz. Jika para ulama besar harus bergumul, bahkan mengakui akar Persia, untuk sebuah kata yang jelas memiliki padanan kuat di Siriak, ini memperlihatkan keretakan besar dalam dogma Arab murni. Ini bukan hanya tentang kata-kata, ini tentang otoritas linguistik. Paradoksnya adalah ini. Untuk memahami kemurnian pesan wahyu, kita dipaksa untuk mengakui bahwa wadah linguistiknya adalah mosaik Semit yang kaya, dan bukan bahasa yang murni terisolasi. Paradoksnya adalah ini.
Untuk memahami kemurnian pesan wahyu, kita dipaksa untuk mengakui bahwa wadah linguistiknya adalah mosaik Semit yang kaya dan bukan bahasa yang murni terisolasi. Jika Al-Quran adalah Arabiyyun Mubin, Arab yang jelas, mengapa kejelasannya hanya bisa ditemukan melalui bahasa-bahasa yang seharusnya telah mati? Tapi, pertanyaan itu membawa kita ke tempat yang lebih sunyi, ke padang pasir Jazirah Arab itu sendiri. Kita tidak mencari buku di perpustakaan besar, melainkan saksi bisu yang terukir di batu. Para ahli bahasa menyebutnya epigrafik, naskah kuno yang selamat dari waktu, jauh sebelum kodifikasi Al-Quran. Ini adalah perpustakaan yang tersembunyi. Dan apa yang diungkapkan oleh saksi-saksi bisu ini? Inskripsi-inskripsi kuno, mulai dari Safaetik hingga Nabatayan, dan bahkan puisi-puisi awal pra-Islam yang dihafal, semuanya menceritakan kisah yang sama. Kata-kata yang kita perdebatkan, kata-kata yang dituduh asing, ternyata sudah lama menjadi bagian dari leksikon Arab sehari-hari. Mereka bukan penyusup, mereka adalah penduduk lama yang diterima. Mereka bukan penyusup, mereka adalah penduduk lama yang diterima. Bukti definitif menunjukkan bahwa serapan linguistik sudah menjadi fitur intrinsik bahasa Arab di Jazirah, ratusan tahun sebelum turunnya wahyu. Jika demikian, kita harus mendefinisikan ulang apa itu Arab murni. Kemurnian Al-Quran, Arabiyyun Mubin, bukanlah kemurnian yang terisolasi, seperti air suling yang steril. Sebaliknya, ia adalah kemurnian yang kaya dan hidup, seperti sungai besar yang mengumpulkan air dari berbagai anak sungai. Momen aha terletak di sini. Serapan adalah identitas bahasa Arab. Bahasa Arab murni bukan berarti tidak ada kata asing. Bahasa Arab murni berarti bahasa yang memiliki otoritas untuk mengambil kata-kata asing, mencetaknya kembali dengan tata bahasanya sendiri, dan menjadikannya sepenuhnya miliknya. Itu bukan kesalahan, itu adalah kekuatan penyerapan kosmis. Pemahaman ini mengubah segalanya. Jika Al-Quran menggunakan wadah linguistik yang sudah secara alami merupakan mosaik Semit, maka pesan yang diwahyukan itu sendiri mungkin memiliki resonansi yang jauh lebih universal, lebih tua daripada yang kita bayangkan. Kita tidak lagi mencari kesalahan linguistik. Kita kini mencari warisan spiritual yang dilebur ke dalam bahasa, yang menghubungkan Islam dengan peradaban yang seharusnya telah dilupakan. Kita telah mencapai titik kritis. Jika Al-Quran secara sadar menyerap dan menyucikan kata-kata dari peradaban Semit yang lebih tua, kata-kata yang kita anggap asing, maka kita harus merevisi pemahaman kita tentang kemukjizatan linguistiknya, atau yang dikenal sebagai i'jaz Al-Quran. Banyak yang berpendapat, i'jaz terletak pada kemurnian bahasa Arabnya yang tak tertandingi. Namun, pengungkapan ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Keajaiban sejati terletak pada daya serap kosmisnya. Al-Quran tidak menolak sejarah linguistik. Ia merangkulnya dan menyucikannya. Ia mengambil wadah bahasa yang sudah merupakan mosaik yang bercampur, lalu menuangkan makna ilahi yang abadi ke dalamnya. 3 kata yang kita selidiki sejak awal, 3 kata yang diklaim sebagai non-Arab murni, bukanlah cacat dalam pewahyuan. Mereka adalah stempel validasi. Mereka membuktikan bahwa pewahyuan ini adalah sebuah dokumen hidup yang mampu menyerap seluruh warisan spiritual kawasan, menghubungkan titik-titik sejarah yang sengaja kita pisahkan, dan menegaskan pesan universalitasnya. Dampak teologisnya sangat besar. Ini berarti Al-Quran tidak hanya berbicara kepada suku Quraisy abad ke-7, tetapi ia berbicara kepada tradisi Semit yang membentang ribuan tahun ke belakang. Ia adalah puncak, bukan titik awal, dari percakapan ilahi yang sangat panjang. Ini tidak melemahkan pesan, melainkan memperkuat universalitasnya. Ini tidak melemahkan pesan, melainkan memperkuat universalitasnya. I'jaz Al-Quran adalah kemampuan untuk mengambil bahasa manusia yang kacau, sebuah mosaik yang sudah bercampur, dan menjadikannya wadah yang sempurna untuk firman Tuhan. Kemurnian linguistik bukanlah tujuan, melainkan kejelasan pesan. Jika kita menerima bahwa teks suci ini sengaja mengabadikan warisan kuno, maka kita harus bertanya, berapa banyak lagi kata yang kita anggap Arab murni yang sebenarnya adalah fosil linguistik dari peradaban yang terlupakan? Pencarian kita tidak berhenti pada 3 kata. 3 kata itu hanyalah kunci yang membuka pintu ke seluruh perpustakaan sejarah pra-Islam yang tertanam di dalam teks suci itu sendiri.
Tiga kata itu hanyalah kunci yang membuka pintu ke seluruh perpustakaan sejarah pra-Islam yang tertanam di dalam teks suci itu sendiri. Jika Al-Quran adalah dokumen yang multilingual, dokumen yang memeluk sejarah, maka kita wajib bertanya, peradaban mana yang begitu penting, begitu kuno, sehingga warisannya harus diabadikan selamanya dalam bahasa wahyu? Kita harus mencari akar terdalam dari kata-kata ini. Jadi, Al-Quran bukan terkontaminasi, melainkan ia adalah puncak arsitektur linguistik, sintesis agung dari seluruh warisan Semit kuno yang pernah ada. Dokumen ini menunjukkan realitas sejarahnya yang mendalam, terikat kuat pada geografi dan peradaban yang melahirkannya. Kekayaan tersebut terukir abadi, mulai dari kata-kata yang kita anggap murni Arab, hingga akar kata yang jauh lebih tua dari yang kita bayangkan. Dan di balik setiap ayat, ada lapisan makna yang selalu menanti untuk direnungkan kembali. Melihat bagaimana akar kata membawa kita melintasi peradaban memang selalu menenangkan, bukan? Setelah tahu fakta ini, apakah menurut Anda konsep Arabiyun Mubin justru semakin diperkaya? Jika Anda menghargai studi linguistik objektif yang didukung manuskrip kuno seperti ini, berikan like dan subscribe. Itu membantu kami terus menggali. Ada satu kata lagi yang asal-usulnya jauh lebih mengejutkan. Untuk mengungkap misteri etimologi selanjutnya, klik video yang sudah kami siapkan di layar Anda.